Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita. Kali ini Bapak akan memberikan materi tentang materi MPLS, yaitu tentang tata krama. Kalian selama bersekolah di SMP Negeri 2 Dawan, tata krama merupakan bagian yang sangat dikedepankan, karena itu akan berhubungan dengan kepribadian. Anak-anak, tata krama sangat penting dilakukan oleh semua manusia, karena dengan adanya tata krama, orang akan merasa dienakan, orang akan merasa dihargai, dan orang akan merasa dilayani dan lain-lain. Tata krama terdiri atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, dan peraturan. Sementara krama itu artinya sopan santun, kelakuan, atau tindakan dan perbuatan. Jadi, tata krama artinya adalah adat sopan santun, bisa berarti kebiasaan sopan santun. Itulah yang maksud dengan tata krama. Yang jelas, tata krama merupakan bagian yang penting dalam pergaulan sehari-hari. Anak-anak, macam-macam tata krama yang penting yang harus kalian pahami, karena tata krama ada hubungan dengan memperlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kemudian yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan perorangan. Kemudian yang ketiga, kita harus mengenali orang lain, karena ada peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Kemudian selanjutnya, tata krama berkenalan dengan orang lain. Diawali dengan yang pertama, kalian harus menyebutkan nama diri. Kemudian saling memandang. Jangan sekali-kali kalian ketika berhadapan dengan atau berbicara dengan orang memalingkan muka atau memandang tempat yang lain. Tata krama berkenalan dengan kedua belah pihak. Ini yang harus dilakukan adalah menyebutkan nama. Kemudian mata itu saling memandang. Berjabatan tangan dengan tidak mengayun-ayunkan tangan. Kemudian selanjutnya adalah tata krama bertamu hendaknya berjanji dahulu dan datang tepat waktu. Selanjutnya, tata krama berbicara. Tata krama berbicara ini penting sekali, karena ini akan menyangkut juga dengan penilaian tentang diri kita. Kita akan dinilai seperti apa oleh orang lain. Maka berhati-hatilah ketika kita berbicara. Yang pertama, berkata itu peliharalah lidah. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua, jangan memotong pembicaraan orang lain ketika seseorang sedang berbicara. Yang ketiga, perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Ini penting. Misalnya dengan orang yang lebih tua, ini penghormatannya lebih berbeda. Apalagi terhadap guru ataupun kepala sekolah. Atau juga kepada orang tuamu. Semua harus memberikan penghormatan yang lebih. Selanjutnya, tata krama yang berhubungan dengan penampilan. Ini penampilan ini penting sekali, karena seseorang yang berpenampilan yang sangat rapi, dengan baju yang bersih, ini akan
menampilkan sosok orang yang baik. Tata krama berpenampilan yang pertama ini, kalau berpakaian ke sekolah ini harus pakaian seragam sekolahnya harus dimasukkan. Pakai dasi, sabuknya hitam, pakai sepatu hitam, kaos kaki putih, tidak menggunakan perhiasan-perhiasan yang mencolok. Yang kedua, pada waktu olahraga, pakailah pakaian olahraga. Yang ketiga, memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Ini maksudnya adalah ketika kita ke masjid atau kita berpakaian yang muslim, tidak boleh kita menggunakan pakaian yang lekbong dan sebagainya, karena itu tidak sopan. Kemudian tata krama cara berjalan, ini penting sekali ya, harus kalian pahami, karena cara berjalan, apalagi cara berjalan berdampingan dengan orang lain, ini ada tata caranya, ada tata kramanya. Cara berjalan bersama misalnya, kalau laki-laki harus melindungi wanita, jadi usahakan laki-laki di posisi yang lebih rawan. Misalnya laki-laki harus selalu berada di sebelah kanan wanita. Kalau ada dua wanita dan satu pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Maksudnya gini, kalau ada dua wanita dan satu pria, ini berarti 3 orang ya. Di mana posisi sebagai seorang pria? Maka seorang pria harus memposisikan di sebelah kanan atau dengan posisi dekat dengan lalu lintas. Kemudian kalau ada 2 pria dan 1 wanita, wanita harus ada di tengah-tengah, jadi dijepit ya. Ini etikanya. Kemudian selanjutnya tentang tata krama makan. Ini tata krama makan ini penting sekali, karena banyak sekali orang-orang yang tidak begitu peduli dengan tata cara makan. Orang kadang-kala makan, yang penting bagaimana caranya makan itu kenyang, dan etikanya kadang-kala atau tata kramanya kadang-kala ditabrak. Tata cara makan yang harus kita lakukan atau kalian lakukan adalah ketika kalian makan, pada saat mengecap jangan sampai timbul suara. Jangan sampai timbul suara. Apabila kalian batuk pada saat makan, tutupi mulut kalian itu. Dan jangan lupa, sebelum makan kalian harus berdoa. Masih ingat kan doa sebelum makan? Yakin kalian pasti bisa. Kemudian selanjutnya adalah tata cara berbicara dengan guru. Ini tata cara berbicara dengan seorang guru ini penting, karena banyak sekali siswa-siswa yang kadang-kala kurang memperhatikan tata cara atau adab berbicara dengan seorang guru. Guru dianggapnya sebagai seorang teman sebaya dan sebagainya. Dalam beberapa hal, guru boleh dianggap sebagai teman sebaya, tetapi kalian juga harus tetap bahwa guru adalah orang yang harus dihormati, karena usianya yang lebih tua dengan kalian, pengalamannya yang lebih banyak dibanding dengan kalian, dan lain-lain. Ketika berbicara dengan seorang guru, kita harus sopan.
Suaranya pun tidak boleh melengking melebihi suara guru. Ketika bertemu dengan seorang guru, kalian juga harus dibiasakan mengucapkan salam kepada guru tersebut dengan menganggukkan kepala. Kemudian pada saat berbicara, kalian jangan sekali-kali memotong pembicaraan guru. Biarkan guru itu berbicara selesai. Tetapi apabila terpaksa harus memotong pembicaraan, kalian boleh acungkan tangan dan minta maaf terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya, tidak memanggil atau meminta sesuatu pada guru dari arah belakang atau dari jarak yang sangat jauh. Selanjutnya, kepada guru kalian tidak boleh melewati atau lari di depan guru yang sedang duduk. Yang keenam, kalian tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan. Kemudian 7, tidak boleh merendahkan dan mengucapkan kata-kata kotor di hadapan guru. Misalnya yang sering Bapak dengar seperti menyebut, "Hei monyet, hei goblok," dan sebagainya. Itu tidak boleh. Yang kedelapan, tidak boleh membantah atau menentang guru secara emosional. Yang kesembilan, tidak boleh menjelek-jelekan guru di hadapan orang tua, masyarakat, ataupun yang lainnya. Kemudian anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tata krama tentang cara bergaul dengan sesama teman. Ketika kita bergaul di hadapan teman-teman, maka hal yang perlu kita lakukan adalah kita harus menghormati teman-teman itu, dilihat dari usia dan lain-lainnya. Contoh misalnya, kita menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Kemudian kita juga harus saling menjaga perasaan dengan tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman-teman. Yang selanjutnya, kita harus saling menolong dan membantu kesulitan sesama teman. Yang keempat, berusaha tenang, tidak ribut di samping teman yang sedang belajar. Selanjutnya, senantiasa kita bersalaman bila bertemu dengan teman. Selanjutnya juga kita tidak boleh mengambil sesuatu milik teman. Contoh, kita ngambil pulpen atau ambil buku tanpa seizin teman, itu tidak boleh. Yang ketujuh, selalu mengingatkan teman yang berperilaku tidak sopan. Kalian ingatkan ada teman-teman yang tidak sopan itu, bahwa itu suatu perbuatan yang tidak baik. Kemudian selanjutnya, anak-anak, ketika kita menggunakan fasilitas umum itu banyak ya. Apakah itu toilet umum, bis kota, kemudian shelter, kalau di kota-kota itu ada tempat-tempat menunggu penumpang itu. Hal yang harus kalian lakukan adalah kalian ketika memakan sesuatu, sampahnya dibuang di tempat sampah. Selalu menjaga kebersihan di tempat-tempat umum itu. Hindarkan kalian untuk mencoret-coret tempat-tempat umum itu. Tidak boleh itu. Kita juga harus tetap menjaga kebersihan tempat-tempat umum itu.
Kemudian ketika menggunakan kendaraan, kalian juga harus berkendara dengan sopan di jalan. Tidak boleh kalian menggunakan motor atau sepeda motor yang knalpotnya bising, kemudian memacu kendaraan dengan cara digerung-gerung. Itu suatu yang tidak sopan. Itu akan memancing pihak-pihak orang lain yang ujung-ujungnya nanti terjadi keributan. Anak-anak, demikian materi tentang tata krama yang Bapak berikan kepada kalian. Mudah-mudahan sedikit yang Bapak sampaikan ini bisa kalian pahami dan tambahan buat pengetahuan kalian. Mudah-mudahan kalian bisa melaksanakan apa yang Bapak sampaikan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.